Kopi ngaji. Ceritanya berawal dari pandemi. Kayaknya kita perlu pengajian. Ada pengajian tapi online. Tapi Ustadz Patan kan tahu seberapa efektif pengajian online. Saya punya lahan sama istri, ngobrol-ngobrol di sini lah. Bagaimana kalau kita ngadakan pengajian sini tapi temanya penguatan spiritual dan ekonomi jamaah. Mau cari tahu tentang Islam, kopi ngaji. Mau cari jawaban berbagai persoalan hidup menurut Islam, kopi ngaji. Ini belum atap, Anda belum atap, ini yang baru atap penceramah saja. Ini ya. Mereka lebih senang di tempat terbuka sebenarnya. Mereka baru tahu ternyata ada tempat di sini. Saya dipeluk gitu. Ada jamaah meluk saya di pojok sana. Ya Allah, ternyata ada pengajian. Mereka kangen, Pak. 2 tahun pengajian tidak ada. Nah, saya buat nama dari beberapa nama, tapi kopi ngaji yang nyangkut. Jadi kopi ngaji itu artinya ada story di balik ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara kita Ada Story di Balik Ngopi. Ya, jadi sambil ngopi Ustadz kita dengarkan kisah dari para senior kita. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini udah cocok nih Ustaz. Kopi sajadah. Kopi sajadah bicara sambil bicara tentang kopi ngaji. Ya, Ustaz Syakir, gimana Ustaz, sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan Ustaz Syakir. Setelah kemarin berbincang tentang pengalaman hidup dan kisah kepenulisan, sekarang kita pengen dengar Ustaz tentang kopi ngaji. Oh iya. Ini acara yang alhamdulillah fenomenal ya, Allah Ta'ala takdirkan menjadi acara yang penuh manfaat, penuh barokah, kegiatannya hidup, jamaahnya banyak, lalu bahkan sekarang minumannya beberapa ini cerita kadang ada kopi, ada teh, ada jahe, Masya Allah. Ini ceritanya dari mana Ustaz? Kok muncul ide kopi ngaji itu? Kopi ngaji. Iya. Ceritanya berawal dari pandemi. Pandemi ya. Pandemi Covid 2020 sampai 2022 akhir ya. Ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tempat saya bekerja mengabdi di sana. Itu karena pandemi Covid itu social distancing, kemudian ekonomi mati, stres tinggi. Kami diminta untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat atau masyarakat. Tapi kemudian teman-teman dari Fakultas Ekonomi, dari itu yang bisa bergerak. Saya ini kan guru ngaji. Bisa saya itu cuman ngaji gitu. Walaupun ya pendiri ekonomi perbankan Islam, cukup banyak tahu lah tentang masalah ekonomi, tentang riba, tentang macam-macam. Saya punya lahan di sini kan yang Bodeh nih Ustaz ya, Bodeh, Bodeh. Iya, Bodeh, Ambar Ketawang. Ambar Ketawang. Sleman. Itu kemudian saya bilang sama istri, ngobrol-ngobrol di sinilah di samping kanan ini, kita yuk kita buat pengajian aja, karena saya kebetulan itu loh, PCR itu loh. Kalau kita mau keliling ke itu kan harus tes swab itu ya Ustaz ya. Tusuk-tusuk hidung saya tidak kuat. Saya bilang, bagaimana kalau kita ngadakan pengajian sini tapi temanya penguatan spiritual dan ekonomi jamaah. Nah, itu cerita awalnya. Ya Alhamdulillah, didukung sama istri sama anak-anak. Yuk, Masya Allah. namanya apa ya yang kira-kira ngetren untuk di dunia anak muda, tapi bisa diterima. Kebetulan kan kafe itu kan ngetren itu di anak muda. Sampai sekarang warung kopi sampai sekarang. Nah, saya buat nama dari beberapa nama, tapi kopi ngaji yang nyangkut. Kebetulan saya dari kopi ngaji. Iya, dari Solo ya, Sulawesi Selatan. Orang Bugis lah, orang Makassar, tapi istilah yang digunakan kopi ngaji itu sebenarnya punya makna yang berbeda dengan yang umumnya dipahami orang. Nah, itu yang
Itu Kopi. artinya apa, Ustaz? Kok beda itu, Kopi. bedanya apa? Nah, itu. Bukan kopi ini berarti ya? Bukan, Ah. aslinya bukan. Jadi kopi ngaji itu artinya orang Indonesia Timur rata-rata. Misalnya Ustadz Patan, Iya. kopi mana? Nah, itu Kopi mana? kopi mana? Dia tidak minta kopi. Dia tanya, Ustadz Patan, kau pergi kemana? Oh. Kau. Ko jadi kata kau ya. Pergi pi. Pi. Iya. Mana itu tanya Oh, tujuan. kopi mana berarti engkau pergi kemana? Iya, gitu betul. Ya? Karena pandemi COVID banyak stres kan, ekonomi tidak jalan, makanya saya bilang suntuk kopi ngaji. Kau pergi ngaji Kau maksudnya pergi begitu ngaji, ya? tidak Masya main ke warung kopi. Allah. Mau cari tahu tentang Islam, kopi ngaji. Mau cari jawaban berbagai persoalan hidup menurut Islam, kopi ngaji. Jadi jawabannya sama. Masya Allah. Udahlah, pakai itu aja lah supaya agak out of the box lah ya, keluar dari istilah umum yang at-taubah, al-hijrah, pengajian at-taqwa, al-muhajirin. Nah itu Ini kopi ngaji. kopi ngaji. Masya Allah. Jadi kalau misalnya di iklan kita ayo kopi ngaji, ayo kau pergi ngaji tentang ini, apa temanya, kemudian bersama Ustadz ini. Iya. Selalu begitu. Itu pertama kali diadakan kopi ngaji di sini Tanggal 22 Januari 2022. 22 Januari 2022. Di saat tidak boleh kumpul-kumpul. Tidak boleh pengajian di tempat tertutup. Oh, Masya Jangankan begitu, sholat jamaah juga dilarang kan? Iya. Tapi untuk kampung tertentu tetap memaksakan boleh, karena orang yang rindu dengan masjid itu kan tidak bisa tergantikan dihalangi, ya, tidak betul bisa ya. dihalangi. Orang tua itu waduh, apa yang saya harus banggakan lagi di hadapan Allah nanti kalau Allah panggil saya tiba-tiba tidak bisa ke masjid, apa yang saya amalan? Ya itu untuk ke masjid, tapi terbatas lah. Untuk pengajian di saat orang butuh penguatan spiritual, karena tingkat bunuh diri tinggi sekali waktu itu. Coba lihat datanya. DIY itu di urutan ke-5. Yang pertama itu Jawa Tengah yang bunuh diri. Nanti adalah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Bali. DIY nomor 5. Tapi kalau dilihat dari jumlah penduduknya, bisa jadi DIY nomor 1 itu. Persentase jadi satu. Persentase. Kayaknya kita perlu pengajian. Ada pengajian tapi online. Tapi Ustadz Patan kan tahu seberapa efektif pengajian online. Iya. Waktu di zaman itu saya juga punya jadwal hampir tiap hari itu ngisi online. Yang ngisi capek, yang diisi juga belum tentu memperhatikan. Dalam penelitian riset, kemampuan orang menyerap hanya 30%. Jadi yang masuk itu bisa 30%. Ya di kuliah juga sama lah. Saya mengajar, kemampuan mengajar saya itu sudah saya kerahkan. Tapi pada saat ujian, kok ora dong ini, nggak ngerti. Karena apa? Ya orang bisa sambil pekerjaan sampingan, sambil mencuci, sambil nonton drakor. Jadi banyak tumpahnya. Saya harus ada pengajian yang offline tetapi aman dari penyebaran COVID, aman dari larangan pemerintah, dan kita kan Muhammadiyah. Dari larangan Muhammadiyah untuk kumpul-kumpul. Yang dilarang kan kumpul-kumpul di tempat tertutup. Ya, ini kan terbuka. Ini kan terbuka. Ini bisa kalau Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak belum pernah ke kopi ngaji Mbode, harus datang ini. Suasananya Masya Allah. Ini pas malam aja Ustaz ya. Kalau malam. Tadi sore atau pagi. Masya Allah, indah sekali. Betul. Nah, itu yang membuat salah satu. Karena kan kita survei. Apa yang membuat Anda tertarik di pengajian kopi ngaji? Surveinya salah satunya itu tempatnya. Kalau pengajian di gedung tertutup, di masjid, di aula, itu banyak. Sudah biasa. Nah, tapi kalau di tempat terbuka, di sawah apalagi, itu masih 1-2. Mungkin kalau di DIY, saya tidak tahu. Tapi saya belum pernah datang ke tempat pengajian terbuka, kecuali selapanan. Iya. Artinya belum ada yang rutin pekanan. Ngaji di tempat terbuka seperti kopi ngaji. Betul. Jadi itu salah satu. Saya kan punya teman. Anda dari mana? Dari Piungan. Loh, ada kan masjid di sana, pengajiannya ramai juga. Saya kadang-kadang mengisi di sana. Kenapa ke sini?
Beda katanya. Suasananya beda. Beda, Masya beda. Allah, Tempat Masya itu Allah. antara Iya, lain. tempat ya. Ada yang lain sih. Kok memutuskan Sabtu pagi, Ustadz? Sabtu pagi jam ini ya? Jam 5.30. 5.30. Ini idenya awalnya dari mana, Ustadz? Sudah Sabtu pagi pula gitu. Di DIY itu rata-rata pengajian itu Ahad pagi. Di Ahad Pulau pagi. Jawa Oh, itu iya. rata-rata Ahad Ahad pagi. pagi. Kita Terutama pernah pengajian Muhammadiyah, Ustadz, Muhammadiyah ya? itu Ahad pagi. Jam 6 itu hampir Jam semuanya 6 kayak kompakan sampai ya? jam 7. Jam 7. Ahad Itu ya? rata-rata. Selesainya paling jam 7.30. Rata-rata. Di DIY juga di sini. Iya, iya, iya. Nah, karena kita ada pengajian yang dekat, pimpinan Iya. cabang Muhammadiyah Gamping, itu setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7.30 itu jamaahnya sekitar 100. Yang di Masjid Suja, Ustadz? Bukan, Oh, bukan belum. ya? Masjid Suja belum Oh, waktu dibangun. itu belum ada ya, mohon maaf. Belum Iya, iya, dibangun. iya. Di gedung Muhammadiyah di Bodeh ini. Oh, iya, 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 iya. Saya pernah Iya. ngisi juga kayaknya di iya deket Iya. ada SLB, Ustadz? ya? Betul sekarang Betul ya? depannya SLB Muhammadiyah. Iya, iya, iya. Di situ ada pengajian yang Rutin? sejak tahun 65 kalau tidak salah. Masya Allah. Mati gara-gara pandemi. Oh. Itu hari Ahad pagi. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya memilih hari Sabtu supaya suatu saat pandemi hilang. Kita yakin pasti badai Pengajian hidup akan lagi. berlalu, pandemi akan berlalu. Nanti pengajian yang sudah sejak tahun 65-an ini bisa hidup lagi. Pak A.R. Fahrudin bisa di sana, Masya Allah. Ustadz Sunardi Sahuri, pokoknya Allah. banyak lah itu ya yang mengisi di sana. Bisa hidup lagi karena ini kan sejarah, Pak. Betul, betul. Di sini juga bisa hidup. Tetap Sabtu jadi ada 2 pengajian. Ya. Tapi ya alhamdulillah ternyata peminatnya di sini lebih banyak. Allah. Saya juga tidak menyangka. Saya bilang undang jamaah yang biasa ngaji Ahad pagi, kemudian di sini. Tempatnya masih ini belum atap, Anda Iya, belum iya. atap, ini yang baru atap penceramah saja. Ini ya. Persoalan jamaah tidak atap. Karena Belum mereka lebih terpikir, senang. Ustadz, ya? Mereka lebih senang di tempat terbuka sebenarnya. Ya baru 2 inilah dengan Ini ya, sama pendopo ini ya. ya. Yang lainnya masih ini. Ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya, wah, saya pertama kali mengadakan pengajian, mereka baru tahu ternyata ada tempat di sini. Saya dipeluk itu. Ada jamaah meluk saya di pojok sana. Ya Allah, ternyata ada pengajian. Mereka kangen, Pak. 2 Allah, tahun pengajian Allah, tidak Allah. ada. Tapi saya bisa bayangkan, Ustaz, karena ibu saya kan juga biasa pengajian Aisyah ya. Betul. Itu yang namanya ibu-ibu, emak-emak sudah sepuh itu. Iya. Kalau nggak, mohon maaf, kalau bahasa ibu saya, kalau tidak sholat jamaah ke masjid dan pengajian, apalagi kegiatan mereka yang mereka bisa memenuhi semua kebutuhannya, nggih, kebutuhan psikologi, sosial, spiritual, Masya Allah. Ada satu jamaah kita, tapi yang itu sudah meninggal dulu. Iya, iya. Hanya 3 bulan dia mengikuti pengajian kopi ngaji. Awal-awal Tapi dia berarti, Ustaz, ya? peluk saya itu. Ya. Ah, Awal-awal. Awal-awal ya. Dia baru ya Allah, ternyata maaf waktu itu dia bilang ada pengajian, ada seindah ini katanya. Alhamdulillah. Saking kangennya, matur nuwun ya. Itu kemudian ada lagi Mbah Muhadi. Itu diceritakan di Instagramnya ketua kopi ngaji kita, Ustadz Beta Pujangga Mukti yang di Malaysia. Menantunya Ustaz Syakir ya. Menantu saya. Wah, ini kapan perlu ngobrol sama Mas Beta ini kita. Iya, ini. insya Allah. nanti Itu menulis tentang Mbah Muhadi. kamu. Mbah Muhadi itu ditanya, jadi dia selalu dari masjid dia langsung ke sini. Ditanya, jadi dia sendirian dan duduk di depan pojok sana. Ba'da subuh berarti ya. Ba'da langsung subuh ya? langsung ke sini. Masya Allah. Ditanya, Mbah kok duluan? Saya ya karena orangnya maaf ya, pendengaran tinggal 20%. 80% sudah tidak mendengar. Tapi dia rindu dengan pengajian. Katanya hidup saya tinggal menunggu pengajian hari Sabtu. Kopi ngaji itu. Masya Iya betul. Allah. Itu ada Allah. wawancaranya. Ya hidup saya menunggu hari Sabtu untuk ikut pengajian. Baru 3 minggu lalu beliau Innalillahi wa inna insyaallah jadi aneh. Husnul khotimah. Husnul khotimah insyaallah. Itu Mbah Muhadi dan banyak yang begitu, kayak kalau di Instagram di WA itu kan ada. Jadi sudah termasuk gaya hidup kopi ngaji di Oma Sawabode. Allah Akbar. Jadi tadi pemilihan Sabtu biar saling Biar tidak mendukung tabrakan, dengan yang lain. tabrakan Ustaz, ya. dengan yang lain. Waktu itu masih sekolah masih masuk hari Sabtu. Oh.
Oh, sehingga kenapa kok memilihnya memang Jam 6, pagi gitu ya? 6.30 tadinya. Oh, 6.30 sudah 5.30 selesai ya? sampai 6.30 supaya nanti dari sini mereka bisa langsung ke kantor. Sekarang setelah Sabtunya sudah Libur. kadang sampai jam 7 Ustaz kayaknya. Iya, enggak. Enggak juga ya? Pernah 1-2 kali, tapi rata-rata 6.45 sudah selesai. Dan itu jamaah tambah banyak. Masya Allah. Karena kan sudah libur hari Sabtu. guru-guru ini. Anak-anak SD itu saya tidak undang, tapi mereka anak SD datang juga ngaji ya. Teman-teman gitu kopi ya? ngaji. Masya Allah. Terus setelah itu kopi ngaji kita rancang dengan tim. Nah, ketemulah saya sama Ustadz Wahyu Rumah Sajadah. Setiawan ya. Kan, Wahyu Setiawan. Karena itu kan mahasiswa kami dulu Iya, di betul. Fakultas Alumni Agama PAI, Islam betul. sama Mas Yusuf. Iya. Iya, mahasiswa kami juga di PAI itu. Kebetulan ketemu di Masjid Al-Aman. Iya, betul. Al-Aman Sido Arum. Wah, dia melayani kopi kan? Kopi sajadah itu. Mana kopinya coba? Mana. Itu yang dibuat tadi. Iya. Masya Ini Allah. kopinya juga kopi sajadah. Nah, Ustaz, ini ya? kita Oh, jadi ketemunya itu malah di pengajian, Di pengajian Sido Arim. Pada Sido Arim saat ya? saya sudah Oh, punya ini. niat Wah, untuk ini dia. untuk melakukan kopi ngaji itu. Ini nih, Masya oke, Allah. oke. Jadi teringat nih, kopi sajadah. Ada kopi dan tempat orang sujudnya. Luar biasa. Nah, saya bilang, Mas Wahyu, saya mau ngadakan pengajian kopi ngaji. Waktu itu belum ada. belum Belum jalan ada. ya, Saya rutinnya mengisi di Iya. Sido Arum itu setiap Jumat. Kamu kamu layani jamaah saya ya. Berapa biayanya? Gratis, Ustadz. Iya, Pokoknya asal mau jamaah subuh, kita layani gratis. Itu Masya sudah Allah. komitmen kami di di Rumah Sajadah. Iya. Masya Allah, saya bilang, saya tidak tahu, saya belum ada jamaah. Jadi saya bilang, jangan gratis lah, kita saling memahami aja. Begini aja, kita ambil jalan tengahnya. Berapa yang biasa digratisi, selebihnya kami yang tanggung. Masya Allah. Iya, kami yang tanggung. Uangnya dari mana belum tahu juga, karena belum diadakan, baru dalam rencana. Allahu Akbar. Nah, saya bilang lah konsep saya ini ke teman. Ada almarhum juga sudah, namanya Yunus, Mahmud Yunus, dia pengusaha. Baru idenya dia sudah kirim uang. Saya bilang, waduh, sudah kirim uang, harus segera dilaksanakan. Karena amanah beliau. Iya. Sudah, akhirnya jadilah. Kenapa jadi minuman utama kita ini kopi? Karena itu tadi, kopi ngaji. Orang Padahal awalnya sebenarnya bukan kopi nih, Ustaz ya. supaya Masya Allah. tombok kecelik kalau dalam bahasa Jawa, supaya tidak tertipu Terkecoh orang, gitu terkecoh. Tidak Katanya kopi, mana kopinya? Mana kopinya? Gitu ya? Kan ada beberapa. Masya Allah. Ini jadi minuman favorit sekarang. Alhamdulillah. Kopi tanpa gula. Tapi kita berikan alternatif. Betul. Ada gulanya saja. Ada gulanya tapi dipisah. Yang mau kopi kayak begini, yang sehat begini, itu. Makanya ini insya Allah barokah. Amin. Tapi saya mewakili para santri yang sering kesini, Ustaz juga mengucapkan terima kasih nih, luar biasa. Karena santri merasakan sendiri ya, saya yakin ya. Saya sendiri yang tidak rutin, tapi kadang 2 bulan, 3 bulan mampir ikut melihat tuh, Masya Allah, melihat bagaimana para santri ini menjadi saksi juga, ya, iya. dari awal pengajian ya, sampai sekarang alhamdulillah. Selalu bisa membersamai kopi ngaji. Saya kira itu 100 orang, karena kan jamaah Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping itu kan sekitar 100-125. Iya. Awal-awal itu 100-an orang. Saya bilang itu diundang aja semua, tapi kan yang datang orang masih takut ya. Iya. Yang datang saya lihat, setelah saya lihatnya sekitar 50 orang. Awal-awal 50 Awal-awal. ya. Awal-awal 50. Sekitar 50, tambah 60, 70, terus tambah terus, karena ada satu sistem yang kita bangun. Berdakwah itu bukan hanya tanggung jawab mubalik. Berdakwah itu adalah tanggung jawab setiap muslim. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau menjadi dai, itu cukup sampaikan apa yang Anda dapatkan pelajaran di kopi ngaji. Anda sampaikan di keluarga, kepada anak, kepada suami atau kepada istri. Anda sampaikan kepada teman. Kan ini lagi nih. Ada yang mencatat pengajian itu pakai WA, ada juga yang mencatat
lewat tulisan Bunda Eca. Ya, tim sajadah juga itu. Masya Ya? Allah, itu tim sajadah, tim Alhamdulillah. menulis, cara menulis indah banget anunya. Sampai sekarang itu banyak yang kagum dengan tulisannya Bunda Eca. Masya Allah. Tim ustadzahnya Iya, sajadah. rumah sajadah. Itu yang jadi Anda sebarkan ini di keluarga. Kalau tidak bisa, susah berdalilnya, ajak dia ke sini. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang hadir di sini tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Masya Allah. Itu yang kita praktekkan. Makanya dari 50 sekarang 600-an Ustaz. 800-an. 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 Allah Akbar. Iya. Itu luar biasa itu, barokah insya Allah. Tidak pernah kita bayangkan. Iya. Dulu waktu itu masih kita tanggung pribadi. Kebetulan alhamdulillah adalah dari dekan gitu ya. Oh dulu Ustaz Syakir itu pas 2022 masih dekan FAI. Masih. Ya? Saya kan dekannya 2021. Adalah kelebihan. Iya. Walaupun sebenarnya kalau di UMY itu tidak banyak sebenarnya dibanding daripada yang lain, tapi insya Allah disyukuri, barokahnya banyak. itu berbagi. Betul. Berbagi sudah kita itu. Makanya ada yang tanya sumbangannya berapa, celengannya mana? Kita tidak ada celengan gitu. Ibu ngaji aja. Iya. Minggu depannya tanya lagi celengannya mana. Akhirnya ya sudahlah daripada ibu, karena dia senang. Iya. Rasanya kok eman kalau dia tidak sedekah. Nah inilah yang gemar sedekah itu untuk dakwah kan fisabilillah. Nah, Masya Allah. Nah dia akhirnya disiapkan sama istri dari toples kerupuk itu dibolongi Kreatif ya. plastik. Tapi Allah. 2 kali begitu sudah ada celengan tapi dari Jati itu. Dibuat oleh Pak Inung. Sumbangan. Orang sini Ustaz? Orang sini, orang Jawa Barat. Oh, Jawa Kuningan. Barat. Orang Jawa Barat lah. Tinggal di sini. Tinggal di sini, Tasik ya. Oh, beliau mensedekahkan kotak Mensedekahkan itu ya. kotak itu. Padahal kalau dilihat kehidupannya, Masya Allah, sederhana sekali. Tapi untuk pengajian, ini saya berapa rupiahnya? Enggak, ini untuk kopi ngaji aja. Jadi luar biasa. Jadi semua orang terlibat. Kita tim. Ya, walaupun inisiatornya saya, ketuanya Mas Beta. Yang sekarang di Malaysia Di malah Malaysia, ya. tidak ada mau ganti. Jadi kita koordinasinya antar negara. Luar biasa. Antar negara. Jadi kalau ada judul yang udah kita share aja lah. Siapa dia kasih masukan. Gitu. Ya, pengisi pertamanya saya, pengisi keduanya Mas Beta. Waktu itu kok saya lihat ada gagasan setiap kan acaranya setiap pekan Ustaz ya. Setiap Tapi Sabtu pertama temanya apa? Betul. Itu memang dari awal itu Ustaz? juga. Itu dari awal itu. Iya, itu juga yang membuat menarik. Jadi Islam itu kita terima utuh. Jadi bukan serampangan. Termasuk pakai buku ini kayaknya. Termasuk pakai buku ini, buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikhatamkan di majelis ini. Iya, pada Sabtu ketiga ibadah. Dan ini tema yang paling dan buku referensi utamanya ini karena berapa kali Ustaz Syakir kalau ngisi di sajadah itu saya lihat jamaah antusiasmenya juga kalau membahas ini sholat ini. Masya Allah. Karena ada tulisan kecil mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Karena semuanya mengaku pakai hadis. Iya. Ya, tapi mana hadis yang dipakai? Kita sepakati dulu. Dalam masalah ibadah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya berdasarkan Quran dan hadis yang makbul. Iya, jadi itulah. Makanya kita pakainya ini. Jadi di kopi ngaji itu Sabtu pertama akidah. Sabtu kedua akhlak, Sabtu ketiga ibadah, Sabtu keempat muamalah. Oh, dan itu sudah ditetapkan pengisi utamanya ya Ustaz? Pengisi utamanya ada, tapi tergantung keinginan jamaah juga. Oh begitu. Kemarin kan tentang katanya semua doa diijabah. Tapi kok dalam kenyataannya kan sudah berdoa, sudah menghindari maksiat, sudah sesuai dengan syarat-syarat, tapi kok tidak dikabulkan. Apa makna pengabulan? Itu permintaan jamaah. Oh jadi jamaah tetap dimintai masukan ya? Iya, kalau ada pertanyaan kadang-kadang menarik juga ya. Ada yang sering tanya tentang waris. Ya, bagus juga ini. Tapi nanti tema waris itu tema muamalat di Sabtu keempat. Jadi untuk muamalat itu kita bahas masalah bisnis,
ekonomi ya, Iya, iya. masalah hukum, menghukum koruptor di Indonesia. Itu agak ngeri tuh, Iya, kayak seminar, tapi tapi memang itu yang jadi masalah. Karena undang-undang kita sudah bagus, Iya, iya. ya kan? Quran hadisnya juga sudah Sudah jelas, ya. tapi ada korupsinya, ada koruptornya, tapi nggak pernah ketangkap. Iya. Atau ketangkap hanya pilih-pilih, tebang pilih Iya, aja. iya. Ah, Hukumannya bagaimana tidak caranya? sesuai dengan yang seharusnya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi itu antara lain yang Iya, Mas. ya, jadi orang ini kalau Sabtu ke-5 itu apa namanya? Sabtu ke-5 itu Tematik gitu, Islam Ustaz. yang menggerakkan. Islam yang menggerak. Jadi jangan sampai tema-tema pengajian akidah, akhlak, ibadah, muamalah itu hanya jadi teori saja, tidak diamalkan. Iya, iya. Makanya itu diamalkan pada bagaimana cara mengamalkan, dan biasanya dengan bakti sosial, bagi sembako. Pada Sabtu ke-5 tadi. Ustaz. Sabtu ke-5 memang tidak rutin karena memang Iya, iya. bukan tujuannya. Kita minta bantuan lazismu karena dia yang berhak untuk menyalurkan, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan itu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ada lagi kuncinya kenapa menarik. Ada dialog, Oh, tanya jawab. tanya jawab. Kan cuma 1 jam. 1 jam itu kita bagi 40 menit itu ceramah, 20 menit tanya jawab. Jadi memang disengaja tidak full hanya Tidak. ceramah. Tidak. Ya, ya. Ya kalau ustadznya tidak siap, ya bisa jadi ustadznya tidak kasih kesempatan, dihabisin waktu. Biar tidak ada tanya jawab. Ustaz. Biar tidak ada tanya jawab. Kok tidak ada tanya jawab? Biar orang tidak nanya, Ustadz. Saya bingung kalau nanya. Gitu. Masya Tapi ya Allah. akhirnya lama-lama mereka bisa memahami. Justru kelebihan kopi ngaji itu ada tanya jawab. Tanya jawabnya. Walaupun di waktu yang singkat. Tapi kan ini mengguan Ya. setiap saat. Kalau ada orang yang pengen mengakses materi-materi kopi ngaji itu bisa nengok kemana ini Ustaz berarti? Ada di YouTube. YouTube-nya ada ya? YouTube. Cuma memang kita tidak live. Oh. Kalau kopi ngaji itu sebenarnya tidak live. Ya, karena kalau mau merasakan suasananya ya silakan datang Hadir. langsung setiap Sabtu pagi Iya. ya di sini. Tapi nanti kita relay Olah dulu ulang. ya. Karena begini Pak. Kalau pengajian kita kan karena menyinggung muamalat politik, akidah, yang kadang menyinggung akidah Iya, iya. umat agama lain. Kita seleksi aja. Jangan sampai kita kemudian terbatasi, tidak menyampaikan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, karena takut kena yang lain. Iya, iya. Akhirnya kita dianggap pelanggaran, ditutup oleh pihak aparat keamanan gara-gara Jangan itu. sampai gitu ya. Jangan Masya sampai. Makanya kita seleksi aja. Iya, iya, iya. Luar biasa. Pengen lanjut lagi tapi Masya Allah ini sudah terdengar Sudah azan azan. Aisyah ini. Nanti Masya kayaknya Allah. kapan-kapan Insyaallah kalau berkenan kita lanjutkan Ustaz, kita ya. lanjut lagi. Ya sesi demikian kedua. teman-teman, ada story di balik ngopi. Ini story kita tentang kopi ngaji yang sangat menarik bagi yang di dekat-dekat Jogja atau ini yang dari luar kota pengen merasakan nikmatnya kopi ngaji, juga disediakan ini Ustaz ya, homestay Oma Sawah. Ini persis satu kompleks dengan kopi ngaji. Iya. Nah, nanti kita akan share nomornya yang bisa dikontak, sehingga kalau ada yang dari luar kota datangnya mungkin Jumat malam, Betul. gitu ya, Jumat malam menginap ba'da subuh, Tidak usah khawatir. Tidak usah. Sudah Langsung bisa ikut kopi ngaji. Betul. Kalau mau sampai Ahad bisa keliling-keliling Jogja, nanti Ahad paginya bisa tinggal milih nih. Masya Banyak Allah. pengajian di sekitar kopi ngaji yang Banyak bisa sekali. didatangi. Demikian, terima kasih Ustaz Syakir. Matur Insyaallah nuwun sangat. moga-moga kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur Jazakallah nuwun.